Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Surat Yunus. Malam ini kita akan memulai dari ayat yang ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina, maka ketika datang kepada mereka al-haq dari sisi kami, qalu, mereka berkata, inna hadza la sihrun mubin, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, falamma ja'ahumul haqqu min 'indina alladhi huwa akbaru anwa'il haqq wa a'dhamuha wa huwa min indillah alladhi khada'at li adamatihi ariqabu wa huwa rabbul alamin al-murabbi jami'a khalqihi bin ni'am. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indillah ala yadi Musa radduhu falam yaqbaluhu wa qalu inna hadza la sihrun mubin lam yakfihim qabbahahumullah i'raduhum wa la radduhum iyyahu hatta ja'aluhu abtalal batil wa huwa as-sihr alladhi haqiqatuhu at-tamwih fal ja'aluhu sihran mubina dhahira wa huwa al-haqqul mubin. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, maka ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami,
Dan itu merupakan bentuk kebenaran yang paling besar dan paling agung. Yakni kebenaran yang datang dari sisi Allah. Yang membuat pundak-pundak tertunduk. Karena keagungannya. Dan Allah itu ialah Rabbul Alamin yang mengatur semua makhluknya dengan kenikmatan-kenikmatannya. Maka ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi Allah melalui tangan Nabi Musa, mereka menolaknya dan tidak mau menerimanya. Mereka berkata, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Semoga Allah menjelekkan mereka. Ternyata tidak cukup bagi mereka penentangan dan penolakan terhadap Nabi Musa. Sampai mereka menjadikan kebenaran yang ada pada Nabi Musa dianggap sebagai kebatilan yang paling batil. Yakni dituduh sebagai sihir. Yang mana hakikat sihir itu adalah tipuan. Bahkan tidak sekedar sihir biasa, tetapi sihir yang nyata. Padahal itu adalah kebenaran yang nyata. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini secara global digambarkan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam datang untuk menyampaikan dakwah ilallah di hadapan Fir'aun dan para pengikutnya, Nabi Musa kemudian menunjukkan mukjizat-mukjizat besar yang Allah berikan kepada beliau. Ternyata mukjizat-mukjizat besar itu tidak bisa menyebabkan Fir'aun dan para pengikutnya untuk menerima kebenaran. Mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Bahkan tidak cukup itu. Mereka menganggap mukjizat besar itu sebagai sihir yang nyata. Padahal itu adalah kebenaran yang nyata. Barakallahu fikum. Fiha fawaid. Dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Al-faidatul ula. Al-muradu bil haqqi fi hadhil ayah. Al-muradu bil haqqi fi hadhil ayati huwa ma jaa bihi Musa minal ayati. Huwa ma jaa bihi Musa minal ayati. Yang dimaksud al-haq di dalam ayat ini adalah mukjizat-mukjizat besar yang dibawa oleh Nabi Musa. Di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan dengan istilah mukjizat, tapi disebutkan dengan istilah apa ini? Ayat. Ya. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah, yakni mukjizat.
Jadi dalam Al-Quran banyak sekali lafaz al-haq, sehingga kita tidak bisa mengartikan al-haq itu sembarangan. Kita lihat ayatnya itu membahas masalah apa. Dan ini membutuhkan tafsir yang jelas agar kita bisa memahami maksud ayat tersebut. Nah, al-haq dalam ayat ini ialah mukjizat besar yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalian tentu sudah tahu kisah Nabi Musa dan mukjizat besar yang beliau bawa. Nah, mukjizat Nabi Musa itu yang besar, yang menonjol, yang hebat ada 9. Tis'u ayat. Tapi bukan saat ini pembahasannya, ya. Nanti kalau sudah ketemu ayatnya, ya, kita akan membahasnya, ya, biar seru. Namun yang ditampakkan di hadapan Fir'aun dan para pengikutnya itu yang paling dianggap heboh itu ialah menjadikan tongkat beliau sebagai ular yang sangat besar. Nah, ular inilah yang menyebabkan Fir'aun dan para pengikutnya menuduh Nabi Musa itu sebagai tukang sihir. Dan ular itu ialah sihir. Nah, mereka tidak mengatakan ketika Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya sebagai sihir. Nah, tapi ungkapan sihir itu terjadi ketika Nabi Musa berada di sebuah lapangan yang luas, diadu dengan tukang sihir kerajaan yang dipimpin oleh Fir'aun. Saat itulah Nabi Musa menampilkan mukjizat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni tongkatnya berubah menjadi apa ini? Ular yang sangat besar. Nah, seketika itu Fir'aun dan para pengikutnya mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Tapi yang mengatakan demikian itu bukan ahli sihir, tapi ahli menggunakan jasa tukang sihir. Kalau ahli sihirnya sendiri, yakni tukang-tukang sihirnya, mereka tahu bahwasanya ular besar itu bukan ular jadi-jadian, tapi ular yang asli, yang benar-benar ular. Karena mereka bisa mensihir tali menjadi ular jadi-jadian. Dan mereka tahu mana ular jadi-jadian dengan ular beneran. Itulah sebabnya mengapa tukang sihir Fir'aun saat itu langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat kebenaran itu. Ini bukan sihir, tapi kebenaran yang nyata. Mereka gak bisa ditipu. Yang anggap itu sihir yang nyata adalah Fir'aun dan para pengikutnya, penggemar sihir, tapi tidak ahli dalam sihir. Jelas. Baik. Kita saja kalau lihat pada ular, wah heboh, ya kan? Nah, lari sana, lari sini, ya. Nah, apalagi kan ularnya loncat-loncat. Nah, apalagi meliuk-liuk itu, nah, kayak kobra. Nah. Bagaimana kalau ularnya itu gemuk, besar, panjang? Nah, wah, mungkin
masuk surat kabar. Bukan hanya lokal, tapi nasional. Tidak hanya nasional, tapi internasional. Ya, karena ada ular masuk pemukiman dalam keadaan panjangnya ratusan meter. Besarnya sekian meter. Ya. Beratnya sekian ton. Berarti kan benar-benar apa ini? Bukan sembarang ular. Nah itulah ularnya Nabi Musa. Benar-benar besar. Karena itu mukjizat. Bukan ular jadi-jadian. Di al-haq di sini ialah mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan yang dimaksud mukjizat di sini ialah ular tadi itu. Karena saat itulah terlontar dari Fir'aun dan para pengikutnya, penggemar sihir. Kalau itu ialah sihir yang nyata. Dan saat itu pula tukang-tukang sihir yang benar-benar ahli sihir meyakini itulah kebenaran yang nyata. Baik, al-faidatu asaniyah. Faedah yang kedua. Ahlul jahiliyah. Ahlul jahiliyah. Raddu al-haqqa. Raddu al-haqqa. Fi qalbil haqa'iq. Ahlul jahiliyah raddu al-haqqa fi qalbil haqa'iq. Ini orang-orang jahiliyah, yakni mereka-mereka yang hidup sebelum zaman Nabi SAW diutus. Nah, baik itu orang-orang musyriknya, ahlul kitabnya, mereka itu biasa menolak kebenaran dengan senjata qalbul haqa'iq. Memutarbalikkan apa ini? Fakta. Di mukjizat yang besar dibilang apa ini? Sihir yang besar. Kebenaran yang nyata dibilang apa ini? Sihir yang nyata. Jadi al-haq dibilang batil. Batil dibilang apa ini? Al-haq. Dengan tujuan apa ini? Berpaling dan menolak dari kebenaran. Nah, qalu inna hadza la sihrun mubin. Mereka mengatakan sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Padahal kebenaran yang nyata. Mereka mengucapkannya dalam rangka apa ini? Menolak kebenaran dengan senjata qalbul haqa'iq, membalikkan fakta. Baik. Al-faidatu as-salitsah. Faedah yang ketiga. Fiha fadilatu Musa alaihi salam. Di anna Allah Ta'ala anzalat Taurata ala Musa alaihi salam wa atahu al-ayat al-kubra duna sairil anbiya'i min bani Israil duna
sairil anbiya'i min bani Israil. Di dalam ayat ini menunjukkan keutamaan untuk Nabi Musa alaihi salam. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan juga memberi Nabi Musa mukjizat-mukjizat besar yang tidak Allah berikan kepada para nabi dari kalangan Bani Israel yang lain. Nabi Musa itu adalah nabi terbesar dari nabi-nabi dari Bani Israel. Nah, karena dapat Taurat dan dapat mukjizat apa ini? Besar yang tidak diberikan kepada nabi-nabi Bani Israel yang lainnya. Barakallahu. Nah, ayat berikutnya. Qala Musa. Ini ayat yang ke-77. Nabi Musa pun berkata, Ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha. Mengapa kalian mengatakan kebenaran yang datang kepada kalian? Apakah ini sihir? Wala yuflihus sahirun. Dan ingatlah, tidak akan beruntung dan tidak akan menang tukang sihir itu. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala wa lihada qala lahum Musa muwabbiqan lahum an raddihim al-haqqa alladhi la yarudduhu illa adlamun nasi. Ataquluna lil haqqi lamma ja'akum ay ataquluna innahu sihrun mubin asihrun hadza ay fanzuru wasfahu wa mastamal alaihi fabi mujarrati dzalika yujzam bi annahu al-haq wa la yuflihu as-sakhirun la fid dunya wa la fil akhirah. Fanzuru liman takunu lahul aqibatu wa liman lahul falahu wa ala yadayhin najah wa qad alimu ba'da dzalika wa tuhara likulli ahadin anna Musa alaihi salam walladhi aflaha wa faza bi dhifrid dunya wal akhirah. Berkata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, oleh sebab inilah Nabi Musa alaihi salam berkata kepada mereka, menjelek-jelekan mereka karena mereka menolak kebenaran yang datang. Dan tidak ada yang menolak kebenaran kecuali manusia yang paling zalim. Nabi Musa mengatakan, mengapa kalian mengatakan ketika datang kepada kalian kebenaran, kalian katakan itu sebagai sihir yang nyata? Apakah benar ini sihir? Lihatlah ciri-cirinya dan apa saja yang dikandung olehnya. Maka hanya dengan melihat itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah kebenaran dan bukan sihir. Maka tidaklah beruntung tukang sihir itu, baik di dunia maupun di akhirat. Lihatlah siapa yang akan mendapatkan akibat
yang baik. Lihat pula siapa yang mendapat keberuntungan dan membawa keselamatan melalui kedua tangannya. Sungguh mereka semuanya setelah itu tahu. Dan masing-masing orang semakin jelas bahwa Nabi Musa alaihissalam beliaulah yang beruntung dengan membawa kemenangan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ayat ini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Musa merasa kesal dengan kaumnya. Kebenaran dari Allah dianggap sihir. Maka Nabi Musa pun ingin mengajak mereka berpikir sedikit. Coba perhatikan apa yang aku bawa ini. Perhatikan sifat-sifat dan ciri-cirinya. Sebentar saja. Pasti kalian akan mengetahui itu adalah kebenaran, bukan sihir. Nabi Musa juga mengatakan, ingat, tidak akan menang tukang-tukang sihir itu. Baik di dunia ataupun di akhirat. Maka benar, karena betul Nabi Musa alaihissalam mendapat kemenangan ketika di dunia. Dan ketika di akhirat nanti, Nabi Musa adalah orang-orang termasuk orang-orang yang selamat dan bahagia. Barakallahu fikum. Nah, fiha fawaid. Dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Al-faidatul ula. An-nasihra. An-nasihra. Minasyaitan. Wal mu'jizata haqqun minallahi azza wa jalla. Wala ya'riful farqa bainahuma. Wala ya'riful farqa bainahuma. Illa dzu basiratin. Jadi sihir itu dari setan. Sedangkan mukjizat itu ialah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat kecuali orang yang memiliki ilmu yang kuat, yang jelas. Itulah sebabnya penggemar sihir, yakni Fir'aun dan pengikutnya, tidak punya ilmu yang jelas tentang masalah sihir dan mukjizat, sehingga tidak bisa membedakan antara sihir yang menjadi kegemarannya dengan mukjizat yang dibawa Nabi Musa, sehingga disamakan sebagai apa ini? Sihir. Tapi tukang-tukang sihir yang sudah malang melintang di dunia sihir, memiliki ilmu tentang sihir itu, dia bisa membedakan kalau itu bukan sihir. Kalau sihir kami mengenalinya, ini bukan. Nah, paham ya? Itulah sebabnya para pecinta Allah sampai sekarang ini juga demikian. Banyak yang tidak bisa membedakan mana sihir, mana karomah. Yang penting sakti mandraguna hebat, semuanya dibilang karomah. Yang bisa membedakannya hanya orang yang memiliki apa ini? Ilmu yang jelas tentang apa ini? Seluk-beluk karomah dan sihir. Dan itu hanya orang-orang yang bertauhid yang paham. Oh, ini sihir. Kenapa? Kelihatan orangnya enggak sholat. Kelihatan pakai baca mantra-mantra. Yang ini karomah. Ini orang yang bertakwa.
orang yang istiqomah di atas sunnah. Dan dia membaca doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mantra yang enggak jelas bacaannya. Apa itu ini? Ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang mengalami kesulitan. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Ya Allah, tolonglah ahlul haq. Ya Allah, halakan ahlul batil. Jelas doanya kan? Nah, yang itu begitu. Nah, jelas ini sihir, itu karomah. Paham ya? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali orang yang memiliki ilmu yang jelas, yang kuat. Barakallahu. Al-faidatu as-tsaniyah. Faedah yang kedua. Baik. Annahu la yuflihu as-sahiru haitsu ata. La fid dunya wala fil akhirah. Annahu la yuflihu as-sahiru haitsu ata. La fid dunya wala fil akhirah. Bahwa sesungguhnya tukang sihir itu tidak akan pernah menang di mana saja dia datang, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ini merupakan berita gembira untuk orang-orang yang bertauhid, untuk orang-orang yang istiqomah di atas sunnah, untuk para pemberani dan kesatria. Bahwa tukang sihir itu tidak akan pernah menang di mana saja mereka berada. Jadi gak usah takut. Nah, ini kalian kalau pulang nanti kembali ke desa masing-masing, apalagi yang di pelosok-pelosok. Nah, banyak yang tidak suka dengan kedatangan kalian. Kenapa? Karena kalian membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran masyarakat yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan perdukunan dan persantetan. Mereka pun berusaha untuk membuat kalian tidak kerasan di rumah. Dan membuat kalian kacau di rumah. Nah, maka mereka-mereka yang hasad tadi akan menggunakan jasa ini, tukang sihir, dukun dan tukang santet, nah, untuk mengguna-guna kalian. Nah. Tapi kalian harus apa ini? Yakin. Saya pernah dapat faedah dalam kajian tafsir As-Sa'di bahwa tukang sihir tidak akan pernah menang dimanapun dia datang, baik di dunia maupun di akhirat. Naam, ahlan wa sahlan. Nah, ya, kalian minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristiadah, minta perlindungan kepada Allah, beristianah, minta pertolongan kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi itu semuanya. Nah, memberi benteng-benteng yang syar'i. Nah, maka Allah akan menampakkan kepada kalian kebenaran ayatnya. Wala yuflihus sahirun. Tukang-tukang sihir tidak akan pernah menang. Nah, mereka sudah bikin mantra, ya. Membuat tim gabungan tukang sihir. Nah, kalian terus membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mereka akan terbakar sendiri. Nah, jin-jin dan seton-setonnya itu akan kepanasan, akan terbakar. Nah, tapi kalau diancam, kamu kalau pulang tak santet, ngono. Ustaz, aku takut. Wah.
Kamu takut, ya sudah nggak usah pulang, sini aja. Ya, nah. Ini berarti akidahnya kurang mantap, ya, pengecut. Nah, orang yang bertauhid itu pemberani. Nah, kamu takut karena yakin tadi kamu ini perlu di apa ini? Servis akidahnya. Nah, ya Ustaz, anak perlu servis, nggak usah pulang, sini aja. Nah, walaupun liburan. Ya, kalau takut nggak usah pulang. Daripada benar-benar takut di sana, ketakutan gitu, nggak bisa baca ayat. Nah, akhirnya sihirnya masuk. Nah, bahaya, ya. Nah, jadi ketakutan disebabkan karena kurang mantap akidahnya. Dan kalau sudah ketakutan kayak gitu itu lisannya itu nggak bisa gerak. Mau baca ayat kursi itu nggak bisa. Ya. Nah, ini berbahaya, ya. Membahayakan keselamatannya. Nah, untuk yang semacam ini jangan pulang, ya, belum waktunya. Nah, kokoh lagi akidahnya. Nah, jadi yang memang sudah niat pulang harus kuat akidahnya, kuat mentalnya, ya, menghadapi itu semuanya. Ingat. Sekarang ini banyak yang menggunakan jasa sihir, perdukunan dan pesakitan. Nah, kenapa? Mereka nggak punya hujah untuk membantah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun. Nah, senjata mereka ialah senjata rahasia, yakni sihir, dukun dan santet. Nah, ini bukan mengada-ngada, nyata, ya. Maka kalian jangan lengah. Apalagi kalian tidak, ya, yang di situ basisnya dukun, basisnya tukang santet, basisnya penggemar sihir tadi. Maka benar-benar harus apa ini? Waspada. Jangan menggantungkan, gampang aku punya kenalan ustadz ini, ustadz. Nanti kalau ada masalah aku mau konsultasi, mau telepon. Harus bergantung pada siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentengi diri kalian sendiri. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu